Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 6 penumpang terluka parah akibat bus Arimbi yang ditumpangi ditabrak dari belakang oleh bus murni di tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Sejumlah penumpang dan sopir bus sempat terjepit badan kendaraan. Ya Allah, mobil kita nih Arimbi dihajar. Istighfar, ulah cerik istighfar. Kurang gas 93. Sejumlah penumpang luka-luka akibat bus Arimbi yang ditumpanginya ditabrak bus murni di jalan tol Tangerang Merak kilometer 56 Serang, Banten. Dari kecelakaan ini, supir bus juga terjepit badan kendaraan. Kecelakaan terjadi saat kedua bus melaju dari arah Tangerang menuju ke Serang. Tak disangka bus murni jurusan Kalideres Labuan yang melaju kencang menabrak bagian belakang bus Arimbi jurusan Jakarta Merak. Ya kalau misalkan shock sih masih shock ya. Karena kaget kan kita lagi duduk di belakang. Posisi mobil yang kita naikin itu kan Arimbi juga jalan santai di jalur 1. Tiba-tiba tabrak dari belakang sama bis murni. Emang lajunya kencang apa gimana, bis? Kalau murni saya kurang tahu ya itu. Karena saya nggak ngeliat ke belakang, posisi mobil yang kita naikin mah santai. Santai. Tiba-tiba ditabrak. Arah dari mana? Arah dari Jakarta ke Merak. Entah itu ngantuk atau rem dia yang blong. Belum. 6 orang penumpang bus yang terluka parah dievakuasi ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriadi melaporkan. Kepergok merampas handphone seorang pemuda babak belur dihakimi warga. Berupaya kabur dengan motornya, aksi pelaku terhenti setelah terjebak di jalan buntu. Pelaku berdalih merampas handphone untuk bisa membayar kontrakan. Pemuda ini tertangkap warga usai aksinya merampas handphone dari seorang ibu di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, diketahui massa. Berupaya kabur dengan motornya, pelaku justru kejebak di jalan buntu dan sempat jadi bulan-bulanan warga. Saksi menyebut perampasan terjadi saat korban berkendara meletakkan handphonenya di dashboard motor. Pelaku yang diduga telah mengincar korban memepetnya hingga terjatuh. Korban pun berteriak, mengundang perhatian warga. Posisinya itu motor tuh ngikutin kayaknya dia dari arah sono, udah ngikutin orang itu bawa motor sendiri. Udah gitu udah sepi kali, dia kira sepi di keramat itu kan. Di situ dia eksekusinya di situ, diambil HP-nya kan yang punya HP-nya ngejerit kan ya. Dia lari, motornya justru yang jambretnya itu nggak tahu jalan, mungkin ya lari ke arah sono. Pas di sono itu jalannya buntu, nggak ada jalan. Itu sempat dikejar, Bu? Sempet sih dikejar sama massa. Selain mengamankan motor pelaku, polisi yang datang juga menyita 1 unit handphone milik korban yang dirampas pelaku. Dari pemeriksaan, AF 30 tahun warga Bogor ini berdalih terpaksa merampas handphone untuk bisa membayar kontrakannya yang sudah menunggak. Ekonomi, dia melakukan kasus ini, yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan, menjamret handphone milik korban untuk membayar kontrakan. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Tiga Raksa dan bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, seorang mantan anggota DPRD viral di media sosial karena mengaku ditusuk matanya saat berada di posko penyekatan PPKM Darurat Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku bahkan sempat mengaku buta akibat benda yang mengenai matanya setelah tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil swab pada Satgas COVID-19. Tertusuk ke mata saya, udah buta, Pak. Aman Pak. Nyembe seorang. Ya nyembe seorang dia lah. Dalam video yang viral di media sosial, pria ini tiba-tiba berteriak mengaku matanya mengalami luka saat berada di posko penyekatan di perbatasan Kota Padang, Solo. Darah juga terlihat mengalir di wajahnya. Baik, Pak. Ini proses penyekatan di Solo, antara batas Parang dengan Solo. Kebetulan saya baru lewat, baru mutar aja, Pak. Melihat truk kita yang terbalik di sana. Pria bernama Awaludin Rao ini mengaku sebagai mantan anggota DPRD Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kapten, ya. Pak Mesmun, Pak ya. Saya baru lewat, Pak. Tadi saya ditanya sama siapa melapor.
Tapi saya tidak ingat sama siapa melapor karena banyak. Baru 1 jam saya lewat dari sini Pak. Rumah saya di Padang Pak. Rumah saya di Padang. Ya. Dan ini teman saya Hendra, anak kapten. Ya. Ya. Ya ini Pak ditusuk Pak, ditusuk. Ditusuk dengan pena Pak. Pena saya ditolakkan saya ke pintu Pak. Dipaksa saya masuk demi Allah. Awaludin sebelumnya diperiksa petugas untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes swab antigen, namun tidak membawa. Awaludin pun mengaku luka yang dialami karena pulpen milik petugas setelah dirinya menerobos petugas penjaga penyekatan. Setelah viral di media sosial, Awaludin Rau kemudian mendatangi kantor polisi. Awaludin Rau mengakui video disebarkan orang lain yang merekam saat kejadian. Awaludin juga meminta maaf karena luka yang dialami merupakan ulahnya sendiri. Arti sebuah mata mungkin tidak ada artinya bagi sebuah perjuangan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan bangsa yang sangat berat saat ini. Untuk itu tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekkan institusi daripada kepolisian. Dalam hal ini saya malah justru mendukung sepenuhnya pihak kepolisian untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan adanya petugas yang melakukan tindak kekerasan. Bahkan Awaludin Rau juga telah mengakui darah yang keluar di atas matanya akibat perbuatan sendiri. Dan menyampaikan dengan tegas bahwa tidak ada terjadi kekerasan petugas dan aparat dari gabungan yang ada bertugas di pos penyekatan kepada diri Awaludin Rau. Jadi kami sampaikan bahwa memang benar bahwa Awaludin Rau menyampaikan bahwa kejadian itu memang murni dari diri dia sendiri dan tidak ada kekerasan aparat dan petugas di lapangan. Awaludin Rau juga telah meminta maaf pada Satgas PPKM Darurat Kota Padang. Di masa PPKM Darurat sebaiknya mematuhi aturan saat melakukan perjalanan luar kota, termasuk menyiapkan sertifikat vaksin hingga hasil tes swab untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita yang tewas di pantai ternyata bendahara dana desa. Tragis, korban dibunuh oleh sepupunya sendiri. Diduga korban dan pelaku cekcok masalah utang. Identitas jasad wanita yang tewas di pantai Sebuasi, Nias, Sumatera Utara terungkap. Korban adalah Riahati Lahumbowo, bendahara desa di Desa Seuriu, Melayu. Ia ditemukan dalam kondisi terlentang di bibir pantai dengan wajah berlumuran darah dan ditemukan batu di sekitar lokasi berpasir. Dari olah TKP dan pemeriksaan saksi, pelaku ternyata Agustinus Guasa, sepupu korban. Keduanya terlibat cekcok dipicu utang piutang hingga pelaku gelap mata menganiaya korban dengan batu hingga tewas. Korban dan tersangka masih hubungan saudara kandung ya, sepupu ya, masih hubungan sepupu kandung. Nah, tapi karena emosi dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban, sehingga pada saat bertemu semalam sekira pukul jam 9:30 malam ya di hari Jumat, tersangka langsung menghabisi korban dengan cara mengambil batu yang ada di TKP dan memukulkan di kepala korban dari belakang dan juga dari depan sehingga korban kehilangan nyawanya. Pelaku kini ditahan di Polres Nias Selatan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Pemirsa, warga gempar menemukan sesosok jasad di ladang kangkung. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban yang ditemukan dalam kondisi tengkurap. Anak korban histeris di lokasi kejadian. Wanita ini menangis histeris mengetahui ayahnya ditemukan sudah tak bernyawa di ladang kangkung di Desa Pagaruyung, Gedek, Kabupaten Mojokerto. Ini diketahui dari keterangan warga yang menemukan korban bersama sejumlah identitas, diantaranya KTP dan dompet yang berada di dekat jasadnya.
Korban Suwarno, 51 tahun warga desa Melipir, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup di ladang. Saat ditemukan Pak, kondisinya Pak? Ya, seperti itu, tadi tengkurap gitu? Ya. Pak itu orang mana Pak? Katanya ini kan orang Bandung ya, desa Bandung, desa Bakar. Bandung Gedek ya? Iya. Ini laki atau perempuan Pak? Perempuan, laki-laki. Dari identifikasi jasad korban, petugas menemukan sejumlah luka di tubuh korban, diantaranya luka lecet di bagian kepala, kaki, dan lengan. Bahkan kepala korban terbenam di tanah rimbunan tanaman kangkung. Polisi memastikan akan melakukan penyelidikan meski dari keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit stroke. Sekarang anggota kami masih menelusuri riwayat-riwayat yang bersangkutan apa betul. Kalau yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh tetangga-tetangganya, termasuk ini keluarganya yang bersangkutan menderita penyakit. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri motor merusak gembok pagar toko bangunan di Depok, Jawa Barat. Dalam waktu singkat, pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman. Aksi pelaku terekam CCTV. Gitu ya? 2 pelaku pencurian ini berboncengan sepeda motor mendatangi toko bangunan di Depok, Jawa Barat. 1 pelaku lalu turun dan merusak gembok pagar toko menggunakan cairan kimia. Dalam waktu singkat, pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman toko, lalu keduanya kabur. Pelaku beraksi pada dini hari. Sewaktu di gerbang dikasih cairan. Pelaku berapa orang Pak? Pelaku 2 orang. Pakai motor? Iya. Dari arah? Dari arah sana. Kejadian pagi? Ya, pagi jam 5 subuh, jam 5 subuh. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, lantaran menagih utang ratusan ribu rupiah, seorang ibu rumah tangga di Palembang malah dianiaya oleh tetangganya. Akibatnya korban mengalami 3 luka tusukan di perutnya. Desi, warga Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Jakabaring, Palembang, dirawat intensif di Rumah Sakit Bari, Palembang. Ibu rumah tangga ini mengalami 3 luka tikaman di bagian perutnya akibat dianiaya oleh mamat tetangganya. Penganiayaan terjadi saat korban mendatangi rumah mamat untuk menagih hutang yang dipinjam oleh istri mamat. Korban saat itu 3 kali memanggil istri pelaku. Merasa terganggu tidurnya, mamat mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Panggil Elsie, dia yang nyimbat. Ngapo dia. Sini kau. Aku tak tahu sama dia muka pintu langsung ngawak lanting, langsung nyucuk tuh. Sempat lagi, dikejarnya lagi. Suami korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, 2 pria pengendara motor beraksi mencuri ban serep mobil yang terparkir depan rumah korban. Pelaku nekat beraksi siang hari dan terekam CCTV. Dua orang pria pengendara motor ini beraksi mencuri ban serep mobil yang terparkir di depan rumah korban di Jalan Pukat Banting 1, Medan, Sumatera Utara. Pelaku nekat beraksi di siang hari. Hanya dalam waktu 14 detik pelaku melepas ban serep yang berada di bawah mobil lalu kabur. Saat kejadian, Wati pemilik mobil yang berada di lantai 2 sempat mendengar suara mencurigakan. Wati pun sempat berteriak maling saat melihat kedua pelaku membongkar ban serepnya. Pas mau ganti baju aku ada dengar suara tak gitu. Langsung aku lihat dari atas, rupanya sudah mau naik aku jerit dah. Maling ada suara tuh gitu. Jadi udah bak pergi, udah cepat lah pokoknya, cepat kali. Pelakunya berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Aksi pencurian di pemukiman ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya warga juga kehilangan kaca spion mobil.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang wanita warga negara Korea meninggal saat jalani isolasi mandiri di sebuah apartemen Jakarta Selatan. Korban dinyatakan positif. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.